tengah di Pikuk Kota Surabaya ada satu ruang yang tetap hidup dengan budayanya. Sebuah kampung di tengah modernitas, Donowati tetap menyimpan nafas budaya yang kuat. Reok, Karanan, Karawitan, buah lokal bukan hanya warisan dari masa lalu, tapi identitas masyarakat lokal yang harus dipertahankan. Kami, kelompok 30, datang bukan hanya membawa sebuah program, tapi rasa ingin tahu, kepedulian, dan tumbuh bersama masyarakat. Saya, Aris, Ketua Kelompok KKN 30, kami hadir dengan niat belajar bersama masyarakat. Asal dari mana? Donowati loh, itu kampung ada Donowati yang sebelah mana kan gitu. Makanya kita minta bantuan jenengan untuk mempromosikan kampung adat Donowati ini yang terkenal dengan nilai-nilai budayanya, nilai keseniannya. Perkenalkan, nama saya Yunus, sebagai pengurus RW sekaligus Ketua Paguyuban Pelestari Kebudayaan Donowati yang bertanggung jawab atas kegiatan seni budaya adat tradisi di Donowati. Ini masih kedepannya Donowati kan sudah ada plakat dari Disbud Kota Surabaya terkait kampung adat Donowati yang dasar pengajuannya itu ada 6 poin. 1. Upacara adat Tegal Deso atau bersih deso. Yang kedua, acara suroan itu yang malam 1 suro itu 1 bulan penuh sebenarnya, tapi kita punya 1 acara suro, itu bancaan bersama warga Donowati. Yang ketiga, kita punya seni karawitan dan punya alat lengkap di RW. Menurut saya, karawitan itu sendiri adalah seni musik tradisional Jawa yang terdiri dari instrumen gamelan itu sendiri. Dan karawitan di Donowati ini sudah menjadi napas budayanya. Di karawitan sendiri bukan sekedar hiburan, tetapi menjadi pengingat akan akar budaya yang diwariskan oleh leluhur. Dan lewat karawitan sendiri kita belajar untuk hidup rukun, sabar, dan menghargai sesama. Karawitan itu menurut saya nggak penting untuk dilestarikan, karena karawitan sendiri adalah salah satu warisan budaya yang menyimpan identitas, sejarah, dan filosofi hidup masyarakat Jawa. Nah, selain itu, karawitan ini membawa nilai keberagaman, kesabaran, dan rasa cinta terhadap budaya sendiri. Itu semua penting untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Dan tentunya kalau bukan kita mau siapa lagi, dan kalau kita sekarang mau kapan lagi.
seni reog Ponorogo. Meskipun bukan kebudayaan asli dari sini, tapi reog Ponorogo yang ada di Donowati sekarang udah asli milik warga Donowati yang dulunya itu datang sekitar 60 tahun yang lalu. Arti reog di masyarakat sini, khususnya di Donowati sini, cuma ya sekedar hiburan mas, sebagai hiburan masyarakat, sebagai pengisi acara waktu hajatan gitu, itu aja. Reog sendiri mas ya, reog sendiri di kampung ini sudah lama sebenarnya, sudah sejak dari kakek saya dulu sudah ada reog. Di tahun 2000-an itu sudah ada reog yang berdiri di sini. Itu reognya kampung bernama Singogaling waktu itu. Yang pertama kali di Donowati ini reognya namanya Singogaling. Singogaling itu terakhir off di tahun 2007, tepatnya di bulan Agustus. Habis itu habis Singogaling off, ini masih ada sekumpulan pemuda ini ya dari kampung sini, dari Banyurip, ada pokoknya dari segala penjuru daerah yang ada di Surabaya gitu. Masih berkumpul, masih sering latihan. Reog ini sendiri yang sekarang masih aktif ini, reognya kan bernama Paraga Kanoman, berganti nama menjadi Paraga Kanoman. Harapannya anak muda ini yang khususnya apalagi yang ada di kampung Donowati mas ya, kampung Donowati sini kalau bisa ya ikut nyengkuyung, ikut masuk di grupnya reog atau grupnya jaranan. Kan ada di kampung ini kan ada jaranan, ada reog, ada karawitan juga, kan. Cukup ikut andil aja itu sudah kebanggaan tersendiri guys. Di kampung sini ada yang melestarikan reog, apalagi anak kampung sini sendiri, kan bangga gitu loh mas. Mas ya, cara ngomongnya ini cara gini wong seneng loh. Wong lek seneng ngono kan pasti nanggap ngono. Nah, harapannya ya sing penting ini nek akeh wong seneng, akeh sing nanggap, tambah akeh jope. Dan yang kelima itu jaranan. Jaranan juga hampir sama masuknya dengan reog. Di sekitar 50 tahunan yang lalu Kesenian jaranan itu menceritakan masalah sejarah mas, sejarah di Kediri. Nah, itu aja. Dan itu ada di Kediri itu ada putri Kediri itu nanti menerima lamaran dan akhirnya menjadikan apa? Minta sayembara, ada tontonan. Itu akhirnya timbul kesenian jaranan. Dikatakan bangga, ya bangga. Dikatakan enggak, ya enggak mas. Ini kita cuman sebagai bangsa menguri-uri budaya bangsa Indonesia, khususnya Jawa Timur. Sebenarnya kalau masalah jaranan itu kan sejarah Kediri mas. Kalau masalah mistis itu tergantung penilaian orang masing-masing. Enggak sampai ke situ sebenarnya mas. Kenapa kok kita bakar dupa, apa ada bunga, ada sesaji. Itu karena dari dulunya memang begitu. Kita hanya untuk nguri-nguri budaya. Harapan saya semoga bisa berkembang dan anak-anak yang khususnya Donowati bisa, yang mau ikut monggo ikut latihan, nggak dipungut bayaran. Dan semoga budaya ini nggak hilang mas. Dan yang keenam terakhir
kawasan tanaman buah lokal di Punden Kulon Donowati ini ada sekitar 2 tahun yang lalu. Kenapa kok saya punya ide menanam tanaman buah lokal di Punden ini? Emang ini kan tidak punya nilai ekonomis mas, tapi punya nilai historis. Jadi sewaktu awal saya menanam tanaman buah lokal di sini, hanya yang tanya juga. Akhirnya saya jelaskan dan mengenalkan tanaman ini, ternyata banyak orang-orang tua, mbak-mbak saya juga, termasuk Pak D saya juga akhirnya bisa nostalgia ke zaman dulu. Oh iya kita rasani, oh ini tak bentuknya kan gitu. Itu 6 poin itu yang masuk dalam pengajuan pulang kampung adat Donowati. Kampung Donowati dari dulu itu besarnya karena adat seni budayanya. Itu udah dari dulu, udah terkenal istilahnya dari mulut ke mulut. Emang kita terkenal untuk seni budayanya, tapi kurang dalam hal promosikan atau marketingnya kan gitu. Kita pun mencari anak-anak muda juga agak susah untuk pelestarian budaya. Makanya untuk sekarang ini saya lebih mulai mengenalkan kayak Karang Taruna, termasuk ibu-ibu PKK dan KSA saya ajak ke Punden, walaupun untuk sekedar nongkrong, rapat atau aktivitas lainnya yang bersifat positif, saya arahkan untuk ke Punden. Jadi saya tetap berharap banyak kepada generasi muda, khususnya di warga Donowati ini, harus bisa melestarikan ada tradisi budaya yang memiliki nilai luhur yang besar, agar para leluhur kita bisa merasa, kalau menurut saya bisa merasa senang, anak putu bisa meneruskan sejarah ini dan tradisi ini. Dengan ini kami mengangkat tema video yang berjudul Santa Mirtia.